Oke, jadi balik lagi bersama saya di channel yang kita banggakan. Masya Allah, amin. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah proyekan manajemen tugas ya. Nah, jadi proyekan ini adalah sebuah proyekan yang lumayan sulit ya, karena agak banyak untuk filenya. Nah, di sini baru juga early game guys, itu sudah disuguhkan dengan sweet alert. Nah, di sini. Nah, seperti biasa ya, karena ini saya menggunakan Laravel ya, bisa kalian lihat di sini ada Laravelnya. Kita menggunakan framework Laravel, akan tetapi untuk menggunakan CSS-nya atau template-nya itu menggunakan SBadmin 2 guys. Jadi yang pertama itu caranya, sebentar. Bentar ya guys ya. Nah, setelah kalian membuat sebuah file atau ya file ya, maksudnya package gitulah, karena kan Laravel ini kita berpackage jadi kayak satu apa ya, jadi Laravel itu kan framework. Nah, cara buatnya kan tinggal kita buat caranya. Kita coba buat di sini. Kita hapusin dulu. Nah, kita Laravel. Documentation. Kemudian di sini, nah installation. Nah, gimana sih instalasinya? Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini Laravel new sample app. Nah, ininya tinggal kalian ganti dengan nama file yang kalian mau gitu. Nah, karena di sini kita menggunakan membuat file manajemen tugas, jadi kalian kopikan ininya dan kalian ke cmd. Nah, Ctrl V. Nah, ininya kalian tinggal filenya manajemen tugas. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, kalau sudah ya tinggal kalian enter. Nantinya bakal ada package-nya, nanti bakal akan menginstalnya. Setelah menginstalnya, ini kita via Composer ya guys ya. Sorry belum saya gak ngasih tahu. Nah, kenapa via Composer? Karena kita sudah mendownload Composernya terlebih dahulu ya guys. Jadi untuk kalian yang belum mendownload Composer, kalian bisa download dulu ya. Gampang, cara downloadnya juga banyak di video-video orang-orang yang lain. Download Composer, dan jika kalian memang gak mau nonton, kalian bisa langsung datengin websitenya Composer seperti ini. Composer. Nah, di sini ada download, getting start. Kalian klik yang download, kemudian ada ini Composer setup exe. Kalian klik saja ini. Nah, setelah diklik nanti dia akan otomatis mendownload untuk package-nya. Nah, setelah terdownload, dia akan masuk ke sini ya, akan masuk ke ini
masuk ke download ya guys ya. Nah, setelah akan masuk ke download, kalian tinggal nih, misalnya contohnya kalau punya saya tuh seperti ini ya, mana ya, komposer saya sudah tidak ada ya guys. Jadi komposernya itu nanti dia akan berbentuk seperti ini, berbentuk zip ya. Nah, setelah zip kalian harus diekstrak. Saya juga kurang tahu ya apakah berbentuk zip atau seperti apa, tapi intinya nanti kalian harus mendownloadnya. Jadi klik 2 kali seperti itu. Setelah itu kalian akan mendapatkan notifikasi seperti untuk apakah kamu benar akan menginstal komposer itu. Nah, setelah nanti sudah ada, kalian tinggal ikuti saja langkah-langkahnya ya, seperti itu. Nggak susah kok, gampang. Nah, setelah misalnya kalian sudah nih, kalian CD ikutin yang ada di sini ya, CD example app. Nah, example app ini nama filenya ya. Nah, nama file kalian apa? Misalnya CD manajemen tugas, manajemen tugas. Nah, seperti ini. Nanti kita enter. Nah, ini the system cannot find the patch specific. Nah, jadi harusnya cd slash sampp slash htdocs. Oh iya, di sini saya menggunakan sampp ya guys ya. Kemudian slash manajemen tugas. Oh, dia tetap nggak bisa ya. Coba kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, htdocs. Setelah seperti ini, coba kalian CD-kan lagi. Seharusnya bisa ya dia seperti ini. Kenapa dia tidak mau? Oh iya, kita harus kesini dulu ya. Ctrl C. You cannot katanya. Kau tidak bisa menemukan file ini. Nah, misalnya kalian sudah mendapatkan misalnya CD manajemen, kenapa tidak bisa? Kita coba lagi. Sebentar guys. Aduh, salah ya guys ya. Kita CD-nya salah. Nah, dia akan membuat 10 package ya untuk yang npm install dan npm run dev. Jadi seperti itu. Nah,
Setelah kalian membuat ini nih, menginstal Laravel, maksudnya ya kalian sudah membuat file dengan framework Laravel ya. Setelah kalian membuatnya, kalian bisa buka di sini ya, di VS Code kalian. Nah, ini pertama kali yang kita akan buat itu adalah route-nya. Route-nya itu bukan ini guys, sorry. Kita coba buka, kita ke env nya. Nah di sini kita DB connection-nya pakai MySQL, kemudian database-nya ya nama ini kita, nama file kita seperti itu. Kemudian routes-nya routes-nya untuk pertama-tama kita pasti mendapatkan routes yang ini. Kemudian kita menambahkan route login dengan out controller. Di sini kita lihat di http controller out controller. Nah, ini kalian lihat ya, out controllernya ada seperti ini, login process, ini kan public function login. Nah, out login. Kemudian juga ada yang untuk logoutnya. Nah, seperti itu. Ini untuk logout nanti saja. Nah, kemudian kita bisa lihat harus untuk yang login proses. Nah, kita lihat di sini ada nih login proses. Nah, ini kemudian kita juga buat di sini di out controller login proses. Login proses itu emailnya required, passwordnya required 8, emailnya required, email tidak kosong. Ini coba saya rapikan ya. Nah, ini kemudian juga di sini ada user controller. User controller ini yang paling banyak kita pakai ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada public function index, kemudian ada return view, user index. Pokoknya ini ya akan yang akan kalian gunakan ya. Jadi user controller ini bakal sering kalian pakai karena kita lihat di webnya. Nah di sini, kalian bisa lihat middleware-nya check login group function. Nah route-nya middleware, kemudian ini check login itu per group ya. Nah kemudian si function. Nah di bawahnya atau di dalamnya kita buat route dengan metodenya get, yaitu ke dashboard controller. Di sini ada dashboard controller. Nah itu untuk memanggil class-nya. Model itu index. Kemudian dengan namanya dashboard. Jadi ini tuh namanya dashboard, tapi untuk return view-nya ke index gitu.
Nah, adapun yang ini ke research. Nah, kalau kalian ingin melihat view-nya, ada di research view ya. Ini ada admin, ada out. Nah, di admin ini ada 2, tugas dan user. User ini paling banyak ya. Bisa kalian lihat. User, ada user create, ada user yang biasanya, kalau ada user untuk yang store, yang ini mungkin store ya. Kemudian ada yang edit, dan ada juga yang modalnya. Ini kalian bisa lihat nih. Coba kita jadikan terlebih dahulu. Nah, modalnya coba kalian lihat. Nah, seperti itu tuh. Modal itu untuk kayak sejenis pop up, sejenis sweet alert gitu ya. Cuman dia berisikan ya modal gitu, berisikan kayak notifikasinya yang lebih spesifik ya, daripada sweet alert. Kalau sweet alert kan cuman kayak selamat Anda sudah login, atau misalnya maaf password Anda salah, mungkin seperti itu. Nah, kalau ini mah lebih banyak lagi ya isian dari pop up-nya atau notifikasinya tersebut, seperti itu. Itu untuk yang model. Sebentar guys, saya minum dulu. Nah, kemudian juga di sini ada user edit. Nah, edit. User edit ini untuk mengedit ya. Coba. Nah, kemudian ada juga user update. User update ini untuk mengupdate. Dia mengput. Nah, ini saja put. Nah, put itu untuk apa? Method put untuk apa? Untuk apa? Nah, kita lihat bareng-bareng. Lihat bersama. Put adalah salah satu teknik put digunakan untuk memperbarui update data. Nah, put itu untuk memperbarui atau mengupdate data ya yang ada di database. Tuh. Nah, ya guys. Kemudian juga ada destroy atau delete ya. Jadi kita bisa lihat untuk apa namanya, metodenya itu delete ya. Sebenarnya ini metodenya bisa menggunakan get, tetapi karena di sini tombol yang saya gunakan itu menggunakan yang form, kemudian metodenya juga sudah digunakan. Makanya jadi di sini ya delete ya, seperti itu ya guys. Bisa kalian lihat ya. User destroy. Nah, destroy itu adalah menghapus ya. Berarti menghapus. Destroy kalau di Indonesia kan maksudnya dari bahasa Inggris ke Indonesia gitu. Destroy itu kan kayak menghapuskan atau melenyapkan seperti itu ya guys. Nah, untuk di sini juga sama, itu menghapus. Jadi delete itu kayak misalnya yang tadinya kita kan punya ya, menghapus seperti biasa gitu. Tadinya kita punya user ini punya akun di website kita. Nah, lalu kita destroy, kita hapus, kita delete. Nah, user tersebut akan hilang ya, akan hilang dari database. Mau misalnya dia ada email,
email itu bakal kehapus, pokoknya dia bakal kehapus dan dia akan menjadi ketampilan yang paling awal gitu. Jadi menjadi tampilan paling awal gitu guys. Kemudian juga ada jadi ini tuh MCV apa ya, jadi MVC setahu saya MVC ya. Jadi model, V nya itu views, sorry M nya itu migration ya, kemudian V nya itu views, sini itu controller. Nah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini ya, langsung kita lihat di sini kita menggunakan controller, kemudian ini root ya, web, kemudian juga ini views. Nah ini viewsnya itu ya blade ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk awal-awal ya kita out controller jika kalian belum mempunyainya atau belum ada filenya, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu, kemudian mengisikannya seperti ini. Kemungkinan sih ya kalau untuk awal-awal mungkin untuk awal-awal pasti tampilan awalnya seperti ini. Nah kemudian kalau masih seperti ini ya ini dihapus, kita tulis public function login, kita menggunakan yang login dulu. Nah return viewnya kemana, ke out login. Seperti itu, out login, kita lihat di sini out login blade PHP. Nah dia akan mengarahkannya ke sini. Nah ini beranda kita ya. Nah ini tuh menggunakan Eno. Nah jadi seperti itu. Nah untuk SB adminnya, sorry saya kelupaan, SB admin 2 kita klik, kemudian di sini free download, kita nggak menggunakan CDN, kita menggunakan filenya langsung ya, foldernya langsung atau package-nya langsung dengan cara ya free download, otomatis dia akan mendownload ya. Nah setelah terdownload setelah terdownload nih, kalian bisa langsung diekstrak dulu semuanya. Setelah diekstrak kalian akan menemukan ini ya. Jadi dia tuh nggak ada zipnya gitu di nama filenya itu. Kalau di tipenya itu zipnya tuh hilang. Nah tetapi karena jika kalian lihat ya, start bootstrap SB admin 2 GH page, nah itu kan namanya panjang banget. Jadi kita ganti menjadi SB admin 2 semuanya tanpa spasi digabung. Sebenarnya ini tergantung kalian juga sih, kalau misalnya mau digabung atau dipisah, asal nanti saat pemanggilan ya kalian harus bisa yaitu. Nah setelah misalnya kalian sudah mengekstrak, sudah meng-rename-nya, kemudian kalian tinggal jadi untuk awal-awal di SB admin 2 ini, setelah kalian ekstrak kemudian kalian ketik seperti ini. Nah di sini dia akan ada file lagi atau ada folder lagi.
kita harus mengkliknya lagi agar dia langsung masuk. Nah, oleh karenanya kita di sini Ctrl A kan saja. Setelah Ctrl A, Ctrl Ctrl X untuk mengcutnya, kemudian disimpan ke sini ya guys, ke sini. Nah, kemudian yang di sininya kita hapus. Karena apa? Karena ya dia sudah tidak ada isinya lagi, foldernya sudah kosong, sudah kita pindahkan keluar. Jadi ibarat kalau misalnya ada air itu ya jadi dikeluarin saja. Jadi kayak misalnya ya jadi seperti itu ya guys, intinya seperti itu. Jadi dikeluarkan. Misalnya kita punya kartu, kemudian kartu itu ada isinya itu sebuah folder. Nah, sedangkan kita hanya membutuhkan isi dari folder yang ada di kartu tersebut. Nah, kan bingung. Jadi kita mau kartu, di kartu tersebut ada folder, di dalam folder tersebut ada banyak file. Nah, sedangkan kita hanya membutuhkan file-filenya itu. Tanpa kita memiliki foldernya ini juga ya nggak apa-apa. Jadi kita mengeluarkan dulu isi yang ada di filenya, isi yang ada di folder ini, file-filenya ini kita keluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan, otomatis file ini sejajar atau sederajat dengan folder ini. Foldernya kita hapus, filenya kita biarkan. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, setelah kalian membuatnya seperti ini, kalian tinggal digeser seperti ini saja. Waduh. Nah, begini. SBadmin 2. Nah, SBadmin 2 ini ditaruh di mana, Bang? SBadmin 2 nya ditaruh di public ya, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, nih di sini saya sudah ada SBadmin 2 tanpa folder yang tadi sudah saya cakapkan, sudah saya bicarakan gitu. Nah, di situ. Jadi SBadmin 2-nya folder utama. Kemudian dalam SBadmin 2 ini ya sisanya itu file-file seperti itu. Kemudian ya di sini saya menambahkan img ya untuk foto dari project saya. Sebenarnya ini kalian juga bisa menggunakan img yang ada di sini. Nah, ada ini, kemudian ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, seperti itu. Ada banyak ya. Tapi di sini saya ingin menggunakannya seperti ini. Login. Kita kasih lihat dulu sedikit. Tiga. Nah, kalian lihat ya, sini ada foto saya ya. Di sini saya ingin menggunakan foto saya sendiri seperti itu. Kemudian untuk setelah kalian meletakkan SBadmin 2, kalian keluarkan yang namanya login HTML nih ya. Login HTML kalian keluarkan saja atau kalian copy semuanya. Kemudian kalian bikin yang namanya
welcome, enggak, kalian bikin yang namanya login, bikin blade-nya login. Bentar, blade-nya itu, nah ini ya, login blade PHP di out ya, di out kalian buat folder out dulu, kemudian kalian buat login blade PHP. Nah, sudah seperti ini sebenarnya seperti ini tuh sudah bisa jalan guys. Karena apa? Karena MVC. Nah, jadi setiap proyekan itu gampang ya, kalian tinggal buat mobilnya, kemudian view kemudian migration, sama satu lagi itu controller. Jadi seperti itu. Jadi 3 itu sangat penting jika kalian ingin merubah-rubah ya. Kalau sebenarnya simple ya, tinggal 3 itu diganti sudah jadi. Cuman ya kadang kita menemukan error dan yang lain-lain seperti itu ya. Nah, hasilnya nantinya akan seperti ini ya. Nah, oke guys, mungkin untuk video awal-awal kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video bro.